Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desi dalam mata pelajaran proyek IPAS kelas 10 SMK. Kali ini kita akan membahas tentang materi limbah bahan berbahaya dan beracun. Mari kita simak anak-anak untuk pembelajaran pada bab zat dan perubahannya. Capaian pembelajaran peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis limbah B3 berdasarkan jenisnya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran limbah B3 terhadap keseimbangan ekosistem dengan benar. Pengertian dari limbah, bahan berbahaya dan beracun, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya masih tentang pengertian limbah B3, berdasarkan Bapeda tahun 1995, limbah B3 adalah setiap bahan, sisa, atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat toxicity-nya, flammability, reactivity, dan corrosivity-nya, serta konsentrasi atau jumlah yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Kemudian menurut California Department of Toxic Substance Control, limbah B3 didefinisikan sebagai limbah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Dari beberapa sumber tersebut, secara sederhana, limbah B3 adalah limbah yang dapat merusak kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Identifikasi limbah B3. Pengidentifikasian limbah B3 dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, berdasarkan sumber, yang kedua, berdasarkan jenis buangan, dan yang ketiga, berdasarkan jenis limbah. Pengidentifikasian limbah B3 berdasarkan sumber, yaitu limbah dari sumber yang spesifik, kemudian limbah dari sumber yang tidak spesifik, dan yang ketiga limbah dari bahan kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Berdasarkan jenis buangannya, yang pertama ada limbah dari buangan radioaktif, limbah B3 dari buangan bahan kimia, kemudian buangan biologika, kemudian buangan dari yang mudah terbakar atau flammable, dan buangan yang dari mudah meledak atau eksplosif. Di sini buangan radioaktif biasanya dari rumah sakit ya, kemudian buangan bahan kimia juga dari industri, biologika bisa dari rumah sakit, biasa dari industri juga, kemudian yang mudah terbakar, meledak itu juga biasanya dari industri ya. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan jenis limbah, yaitu ada limbah padat, kemudian limbah cair, kemudian yang ketiga limbah gas dan partikel. Nah, untuk limbah padat ini biasanya dari sisa hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contohnya diantaranya itu kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Kemudian untuk limbah cair contohnya
Ini limbah dari hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cairan. Limbah cair itu ada limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan, dan luapan. Kemudian limbah dari air hujan juga. Kemudian kalau limbah gas dan partikel, secara alami udara itu mengandung unsur kimia ya anak-anak ya, seperti oksigen, nitrogen, kemudian karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, jika ada penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami, ini akan menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan. Biasanya ini kalau pembuangan limbah gas ini pelakunya dari industri ya. Jadi ada gas yang dikeluarkan dari industri atau juga dari polusi udara dari kendaraan bermotor ya. Jika ada penambahan gas ke udara ini akan mengganggu kesehatan. Nah, perhatikan anak-anak slide ini. Ini merupakan label juga ya yang menandakan sifat dari karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama ini yang ada gambar tengkorak ini sifat dari limbahnya toksik atau beracun ya. Kemudian ini ada yang seperti api menyala ini labelnya. Ini merupakan sifat dari limbah B3 yang reaktif. Jadi cepat bereaksi apabila bersentuhan atau berkenaan dengan yang membuat limbah tersebut menjadi meledak ya, reaktif. Kemudian yang ketiga ini ada yang infeksius. Ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Yang keempat ini ada mudah meledak ya. Limbah B3-nya yang mudah meledak. Biasanya ini yang sifatnya organik ya. Nah, kalau organik di perusahaan yang menggunakan bahan kimia dari organik ini hati-hati ya. Rata-rata bahan kimianya ini merupakan B3 yang mudah meledak. Kemudian ada padatan yang mudah terbakar ya. Tadi contohnya seperti serbuk kayu ya, serbuk gergaji di kayu dari kertas juga ini padatan yang mudah terbakar ya. Kemudian ada cairan yang mudah terbakar. Contohnya apa? Contohnya seperti minyak bumi atau bensin ya, bensin, petramak, petralit itu cairan yang mudah terbakar. Alkohol juga ya, alkohol juga mudah terbakar. Kemudian ada lagi label ini yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya mungkin di sini jika kita limbah B3 dibuang sembarangan ini akan mematikan makhluk hidup ya. Contohnya kalau di sini gambarnya seperti ada pohon, kemudian ada air juga yang terpolusi ya di sini. Karena bahan B3-nya ini dibuang sembarangan tanpa diolah, jadi akan menyebabkan tanaman mati dan mengganggu kesuburan tanah juga. Yang terakhir ini korosif ya. Ini bahan dari karakteristik limbah B3 juga. Jadi dia cepat menyebabkan benda menjadi berkarat ya. Ini korosif sifatnya. Dari slide tadi nih ada keterangannya dari masing-masing label atau gambar ya. Di sini mudah meledak, di mana limbah yang pada suhu dan tekanan standar pada suhu 25 derajat Celcius atau dengan tekanan 760 mm Hg dapat meledak atau melalui reaksi kimia atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Kemudian yang label dengan yang mudah terbakar, biasanya ini berupa cairan yang mengandung alkohol, kemudian memiliki titik nyala yang lebih kecil dari 60 derajat Celcius juga ini mudah terbakar, yang akan menyala apabila terjadi dengan kontak api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mm Hg. Kemudian yang mudah terbakar juga ini ada yang bukan berupa cairan yang pada suhu dan tekanan standar dapat menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan, uap air atau perubahan kimia secara spontan. Dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus ya. Ini limbah B3 tapi bukan berupa cairan, tapi akan terus menyebabkan apinya susah padam ya di sini. Kemudian yang mudah terbakar ini juga merupakan limbah bertekanan yang mudah terbakar, yang merupakan limbah
teroksida. Ini mengandung oksigen tinggi ya, jadi mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Kemudian limbah B3 yang bersifat reaktif. Pada keadaan normal, tidak stabil dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Kemudian dapat bereaksi hebat dengan air. Hati-hati ya anak-anak ya. Bila bercampur dengan air dapat berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, untuk skala laboratorium ini yang sifatnya yang bersifat reaktif seperti asam sulfat pekat ya. Asam sulfat pekat ini bila bercampur dengan air akan menghasilkan panas tinggi dan ada kemungkinan bisa berpotensi menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan hebat dengan air itu sendiri ya. Jadi kemudian menghasilkan gas juga, gas H2S ya dari asam sulfat itu sendiri. Nah, ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian yang bersifat reaktif juga ini ada limbah sianida, sulfida atau amonia yang pada pH 2 sampai 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar, kemudian menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen peroksida yang tidak stabil pada suhu tinggi. Kemudian bersifat reaktif ini juga beracun ya sifatnya, menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut. Penentuan sifat racun menggunakan baku mutu TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Bila nilainya lebih kecil dari nilai ambang batas, maka perlu dilakukan uji toksikologi. Selanjutnya, limbah B3 ini juga menyebabkan infeksi. Ini contohnya dari limbah laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Dari identifikasi, dari kategori limbah. Nah, di sini ada klasifikasi limbah dari B3. Di mana bahan berbahaya beracun ini ada ketiga klasifikasi. Yang pertama, dapat digunakan, yang kedua dilarang digunakan, dan yang ketiga terbatas penggunaannya. Untuk yang dapat digunakan ada 209 jenis, diantaranya bahan bakar, bahan pembersih, pengawet makanan, dan pewarna makanan. Selanjutnya, yang dilarang digunakan ini ada 10 jenis, diantaranya kloridan, diklorodifenyl trichloroethena, dan aldrin. Selanjutnya yang ketiga terbatas penggunaannya. Ini ada 45 jenis diantaranya klorobenzelat, senyawa merkuri, dan metil paration. Nah, di lingkungan sekitar kita ternyata banyak ya limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini sering kita jumpai di rumah kita atau di lingkungan sekolah juga ada ya, atau di lingkungan pokoknya di sekitar kita semua ya. Contohnya di sini ada batu baterai. Ya, batu baterai juga ini merupakan limbah B3. Selanjutnya ada deterjen, kemudian pembersih kamar mandi ya, kemudian pencuci piring juga ini merupakan limbah B3. Selanjutnya di sini juga ada botol-botol parfum. Botol parfum ini mungkin karena mengandung alkohol ya di sini. Selanjutnya ada paku yang berkarat, juga ini merupakan limbah B3 juga. Kemudian ada obat nyamuk yang dibakar, ini bahaya ya, makanya jangan keseringan ya kalian membakar obat nyamuk karena bisa mengganggu pernapasan juga. Kemudian di ini ada oli bekas. Oli bekas juga ini merupakan limbah B3. Sering kalian pakai ya jika kalian praktikum di bengkel ini ya. Kemudian mungkin di garasi mobil ayah kalian juga ada banyak ya kayak pencus sampo mobil segala macam, itu juga merupakan limbah B3. Kemudian juga di sini ada aki mobil juga ini merupakan limbah B3 karena mengandung senyawa asam sulfat dan juga mengandung timbal ya sebagai larutannya asam sulfat 30% ya di dalamnya. Secara singkat, sumber-sumber limbah B3 itu yang pertama dari industri farmasi ya. Umumnya berasal dari proses pencucian peralatan dan produk yang tidak terjual dan kadaluarsa, dan juga dari sisa obat-obatan. Kemudian yang kedua,
dari industri logam, umumnya menghasilkan limbah padat dari pengecoran, percetakan, dan bahan pelapisan logam. Yang ketiga, dari industri kendaraan bermotor, umumnya berasal dari proses penyiapan logam, bandring, dan pengecatan yang mengandung logam berat. Kemudian yang keempat, dari industri kimia, umumnya berupa limbah cair dan lumpur yang berkonsentrasi pekat. Yang kelima, dari industri tekstil, dari penggunaan zat pewarna yang mengandung krom. Nah, ini juga ternyata ini merupakan limbah B3. Selanjutnya yang keenam, industri kertas, umumnya berasal dari proses pengambilan kembali atau recovery bahan kimia yang memerlukan stabilitas sebelum ditimbun. Yang ketujuh, dari rumah sakit. Limbah padat atau cair rumah sakit mempunyai karakteristik yang bisa mengakibatkan infeksi atau penularan racun. Sebagian juga beracun dan bersifat korosif. Umumnya berasal dari pencucian alat-alat medis dan sisa obat-obatan atau jarum suntik. Kemudian yang ke-8, dari limbah rumah tangga. Umumnya berasal dari sisa-sisa makanan ya. Ternyata sisa-sisa makanan yang mengandung unsur B3 ya. Hati-hati juga ternyata ya. Hati-hati dalam memilah-milah makanan. Nah, kalian perhatikan pada slide ini ya, dampak pada lingkungan karena pembuangan limbah B3 dan non B3 ini yang dibuang sembarangan ke air ya, ke sungai. Ini mengakibatkan sungainya kotor sekali ya, dan ini bisa mengakibatkan makhluk hidup atau biota dalam air ini akan menjadi mati. Kemudian sumber air bersih juga bagi manusia atau makhluk hidup lain juga ini akan menjadi berkurang. Karena di sini juga karena permukaan air tertutupi oleh banyak sampah, kemudian ada bahan-bahan kimia yang mengakibatkan kontaminasi terhadap air itu sendiri, yang mengakibatkan zat larut oksigen juga akan semakin berkurang, dan ini akan mengakibatkan banyak makhluk hidup yang mati. Ikan-ikan bisa mati ya karena kekurangan oksigen. Dari gambar tadi ya, dampak pada lingkungan ini ternyata bahaya B3 ya. Jika bahan berbahaya dan beracun yang tidak ditangani dengan baik akan merusak tanaman dan tanah juga air ya sebagai media lingkungan hidup. Pengaruhnya pada manusia memiliki efek akut yang dapat menimbulkan kerusakan susunan syaraf, sistem pencernaan, dan kardiovaskuler, serta pernapasan, serta penyakit kulit, bahkan kematian. Selain itu ada efek juga yang kronis yang menimbulkan efek pemicu penyakit kanker, kemudian mutasi sel tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi. Jadi ini hati-hati ya, apalagi di lingkungan kita semua ini B3 ada. Jadi diperhatikan untuk kalian nih, untuk pengetahuan kalian juga untuk disosialisasikan di dalam rumah ya, bahwa di rumah kita itu banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat memicu banyak berbagai macam penyakit. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan limbah dari B3. Jadi jangan asal buang saja. Di sini pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Pengolahan limbah B3 ini yang pertama yaitu penyimpanan dan pengumpulan, di mana pada proses penyimpanan dan pengumpulan ini bertujuan untuk menghindari limbah dari lingkungan sekitar. Jadi menjauhkan limbah dari lingkungan rumah tangga ya, atau lingkungan makhluk hidup atau manusia. Kemudian yang kedua, ini proses ada pengangkutan. Ini mencakup pada proses pemilihan limbah yang aman dan yang harus diproses. Berarti di sini pada saat pengangkutan dilakukan proses memilah ya, milah-milah limbah. Kemudian yang ketiga, proses pemanfaatan.
Nah, di sini termasuk pada kegiatan untuk mendaur ulang beberapa limbah yang bisa dipakai dan memang aman. Contohnya, ya, misalnya daur ulang atau recycle dari oli bekas ya. Oli bekas bisa untuk digunakan alternatif bahan bakar, pengganti bahan bakar, atau bisa juga oli bekas ini di reuse ya, digunakan kembali dengan cara menjernihkan kembali olinya dengan penambahan bahan kimia dan bisa digunakan kembali. Kemudian yang keempat, pengolahan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi kadar racun dari limbah yang dihasilkan sehingga dari limbah yang berbahaya menjadi aman dan tidak berbahaya. Pada proses pengolahan ini merupakan langkah penambahan zat senyawa pada limbah bahan berbahaya dan beracun agar limbah B3 ini aman ya jika dibuang atau digunakan kembali. Kemudian yang terakhir adalah penimbunan, termasuk kegiatan untuk menampung atau mengisolasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Karena limbah tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan lebih aman untuk ditimbun. Pemanfaatan limbah B3. Upaya pemanfaatan dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang atau recycle, perolehan kembali, recovery, dan penggunaan kembali atau reuse limbah B3 yang dihasilkan ataupun bentuk pemanfaatan lainnya. Kemudian untuk pemanfaatan ini, limbah B3 digunakan sebagai batangan logam, bahan kimia dasar, minyak ekstraksi, serta produk minyak dan gas seperti pelumas, bahan bakar minyak ataupun minyak atau oli dasar. Kemudian bisa sebagai substitusi bahan baku. Limbah B3 dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan industri batako, industri beton, industri semen, atau peleburan logam. Sebagai substitusi bahan bakar di mana kandungan kalori dari limbah B3 minimal 2.500 kilokalori per kilogram. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah bahan berbahaya dan beracun didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, kita juga dapat menyimpulkan bahwa limbah itu merupakan sisa produksi atau bahan pembuangan yang tidak terpakai, baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah B3 adalah zat atau energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian ada juga yang dinamakan limbah non-B3. Limbah non-B3 merupakan limbah suatu usaha dan atau kegiatan berupa sisa buangan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, untuk limbah non-B3 ini ya. Kemudian bahan berbahaya dan beracun yang tidak ditangani dengan baik akan merusak tanaman dan tanah sebagai media lingkungan hidup. Kemudian pengaruhnya pada manusia memiliki efek akut yang dapat menimbulkan kerusakan susunan syaraf, sistem pencernaan, kardiovaskuler, dan pernapasan serta penyakit kulit bahkan kematian. Selain itu juga ada efek kronis yang menimbulkan efek pemicu kanker, mutasi sel tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi. Kemudian ada pengelolaan limbah B3 itu terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Upaya pemanfaatan dari limbah B3 maupun non-B3 dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang atau recycle, perolahan kembali, recovery, dan penggunaan kembali reuse limbah B3 yang dihasilkan ataupun bentuk pemanfaatan lainnya.
Nah, dari penjelasan hari ini tentang bahan berbahaya dan beracun, Ibu minta secara per kelompok ya, nanti Ibu kirimkan via grup untuk kelompok-kelompoknya ada tugas project, tapi di sini kita bukan mengelola limbah B3-nya, tetapi yang non B3. Non B3 itu yang klasifikasinya tidak termasuk dengan kategori limbah B3. Jadi tolong kalian mencari limbah atau sampah non B3 di sekitar rumah atau di sekolah untuk dilakukan pengerjaan daur ulang limbah atau recycle menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual. Nah, itu untuk penilaiannya untuk per kelompok ya. Nanti kalian videokan apa yang kalian kerjakan dan kirim di grup WhatsApp ya. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya hasil dari produk yang kalian kerjakan dibawa ke sekolah dan ibu juga akan mengawasi nanti lewat WhatsApp ya pengerjaan kalian sampai di mana. Ibu tugaskan untuk tugas project ini 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi untuk minggu depan kalian membawa dari project kalian, hasil project kalian masing-masing. Alhamdulillah, untuk penyampaian materi dari bahan berbahaya dan beracun, kemudian serta pemanfaatannya dari limbah bahan berbahaya dan beracun, dan tugas yang Ibu berikan untuk kalian tentang pemanfaatan atau pengelolaan dari limbah non B3-nya ya di sekitar rumah, karena untuk limbah B3 itu perlu eh, pengawasan ya dari dan penanganan dari dinas yang berwenang. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalian proyeknya tentang limbah non B3. Terima kasih Ibu sampaikan atas perhatian kalian. Semoga kalian mendapatkan ilmu bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.